Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Habib Nur Ramadan dengan NIM 240914170098, mahasiswa di 4 Teknik Sipil Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proposal saya yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian pada semester 4, yang mana saya juga menggunakan AI, yaitu Gemini AI, untuk saya jadikan reviewer dan saya mintai saran terkait proposal yang telah saya buat. Oke, untuk judul yang saya buat dalam proposal ini yaitu analisis stabilitas pondasi dangkal pada tanah terkoneksi sistem grid bambu sebagai alternatif perbaikan tanah lunak. Langsung saja pada bab 1 ada pendahuluan, yaitu latar belakangnya, yang mana di Indonesia ini rata-rata tanahnya itu adalah tanah lunak, sehingga seringkali terjadi penurunan tegangan pondasi yang sangat dahsyat karena tanahnya bersifat lunak itu tadi. Dan digunakan alternatif bambu karena saya melihat di mana di Indonesia ini kita memiliki sumber daya alam yang berlebih, yaitu bambu sebagai vegetasi alami, eh, yang mana bambu itu kuat dan telah dibuktikan pada beberapa proyek pembangunan yang menggunakan sistem grid bambu untuk lapisan dasar di atas tanah itu langsung supaya tidak mengalami penurunan stabilitas tanahnya. Selanjutnya, untuk masalah dan urgensi penelitian, kita masuk rumusan masalahnya, yaitu adalah yang pertama ada bagaimana pengaruh variasi jumlah lapisan grid bambu yang diletakkan di bawah pondasi dangkal terhadap tingkat peningkatan kapasitas dukung batas pada tanah lunak. Yang kedua ada bagaimana efektivitas perubahan jarak antar grid bambu dalam mereduksi nilai penurunan yang terjadi pada lapisan tanah di bawahnya. Dan yang ketiga, rumusan masalahnya yaitu berapa besar nilai Bearing Capacity Ratio atau BCR paling optimal yang dapat dicapai dari kombinasi sistem terkoneksi grid bambu tersebut jika dibandingkan dengan kondisi tanah lunak tanpa menggunakan bambu itu sendiri. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka dan gap, tujuan penelitian. Yang pertama untuk menganalisis dan mengevaluasi besaran peningkatan kapasitas dukung batas tanah lunak dengan menggunakan lapisan grid bambu. Yang kedua adalah untuk memvalidasi konfigurasi jarak antar grid yang paling efektif dalam menahan dan mendistribusikan tegangan vertikal sehingga laju penurunan tanah lunak itu tadi dapat ditekan secara efektif dan signifikan. Dan yang ketiga, merumuskan rasio peningkatan kapasitas daya dukung maksimal dengan landasan rekomendasi desain teknis bagi praktisi di lapangan. Untuk manfaat penelitiannya yaitu secara manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur yang mana terkait interaksi mekanis tanah antar tanah lunak dan perkuatan material organik, sekaligus merintis standar parameter baru bagi penggunaan material endemik berkelanjutan. Untuk manfaat praktis bagi dunia konstruksi, khususnya pada lingkup pekerjaan sipil, skala vokasi dan infrastruktur daerah maupun nasional, hasil penelitian ini menyumbangkan alternatif panduan desain berkekuatan, yaitu menguatkan perkuatan tanah yang aplikatif, sehingga perkuatan tanah ini dapat efektif menahan beban menggunakan sistem grid bambu, yang mana anggarannya itu lebih ramah dan ekonomis karena bambu merupakan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Untuk landasan teori, tanah lunak secara mekanis dicirikan oleh nilai kuat geser tak terdrainase, undrained shear strength, yang sangat rendah serta indeks kompresibilitas yang tinggi, menjadikannya medium yang sangat problematis untuk menahan beban terstruktur. DAS 2019. Selanjutnya juga ada teori dari Terzaghi. Ketika sebuah pondasi dangkal diaplikasikan langsung di atas lapisan tanah lunak, beban vertikal yang disalurkan akan melampaui tegangan terkonsolidasi tanah tersebut, sehingga memicu terjadinya keruntuhan geser umum, general shear failure, atau keruntuhan geser lokal. Terzaghi 1996.
Untuk standar perancangan geoteknik, berdasarkan status quo, standar tersebut, perbaikan tanah dasar untuk struktur pondasi dangkal harus direncanakan sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi faktor keamanan, yaitu nilainya sebesar minimal 3,0 terhadap potensi keruntuhan geser batas. Tinjauan penelitian terdahulu, yang mana ada penelitian yang telah dilakukan uji laboratorium mengatakan bahwa penggunaan perkuatan matras bambu di bawah pondasi dangkal pada tanah gambut mampu meningkatkan daya dukung secara signifikan. Peningkatan tersebut bertumbuh linier seiring penambahan jumlah lapisan. Untuk lebih lanjut juga ada penelitian yang telah dibuktikan yang mana mengkombinasikan geotekstil dan grid bambu pada tanah lunak ini dapat meningkatkan nilai rasio peningkatan daya dukung atau BCR, Bearing Capacity Ratio, maksimum sebesar 4,32 serta membuktikan bahwa perluasan dimensi perkuatan bambu efektif dalam melebarkan sudut penyaluran beban. Untuk selanjutnya ada kesenjangan penelitian atau research gap. Meskipun tinjauan literatur yang telah disebutkan itu meyakinkan, mengafirmasi di mana potensi bambu sebagai material perkuatan yang tangguh, masih terdapat kekosongan atau ruang kosong kesenjangan riset tersebut yang krusial untuk dibahas. Namun, mayoritas peneliti terdahulu lebih banyak mengeksekusi pengujian pada jenis tanah gambut. Yang mana gap di sini itu adalah belum adanya panduan parameter desain geometris yang divalidasi kemampuannya dalam memenuhi standar daya dukung dan batas penurunan tegangan sesuai standar SNI yang terbaru yang menjadi titik angkat dari penelitian ini. Oleh karena itu, studi ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan memformulasikan interaksi optimal sistem grid bambu. Selanjutnya masuk ke bab 3, metode penelitian. Untuk desain penelitian ini menggunakan desain eksperimental laboratorium kuantitatif yang difokuskan pada pemodelan fisik skala kecil. Pendekatan eksperimental ini dipilih karena mampu mereplikasi interaksi mekanis aktual antara tanah dasar, struktur pondasi, dan sistem perkuatan secara terkontrol di dalam laboratorium. Untuk objek penelitian, mencakup 3 elemen struktural utama yang saling berinteraksi. Yang pertama, yaitu tanah lempung sebagai media dasar, secara spesifik disyaratkan lolos saringan nomor 40 guna menjamin tingkat homogenitas dan memastikan konsistensi sifat mekanisnya yang kritis. Yang kedua ada material perkuatan berupa bilah bambu yang dianyam dan dirangkai membentuk sistem grid terkoneksi. Dan yang ketiga yaitu model pondasi dangkal yang direpresentasikan oleh plat baja kaku berdimensi spesifik. Kita gunakan misal untuk ukuran 10x10 atau 15x15 untuk mereplikasi transfer beban secara proporsional dari struktur bangunan atas. Untuk data penelitian, keseluruhan data diekstraksi dalam studi ini merupakan data primer berskala rasio yang diperoleh langsung dari rangkaian uji pembebanan pada data terdahulu, yang mana penulis di sini belum melakukan uji penelitian untuk mengetahui data laboratorium secara langsung. Untuk instrumen penelitian, kami di sini penulis mengandalkan integrasi serangkaian instrumen uji geoteknik terkalibrasi. Wadah utama pengujian ini yaitu bak uji atau test box berdinding kaku yang didesain secara proporsional untuk meminimalisir distorsi akibat batas beban dinding. Untuk prosedur penelitian, eksperimen diawali dengan pengujian properti, yang mana sebelum kita melakukan pengujian ini, kita juga memastikan dan mengecek apakah semua alat di laboratorium itu berfungsi dengan baik. Meskipun pada kenyataannya kita tidak bisa menjamin dan memastikan untuk melakukan kalibrasi untuk setiap alat yang akan kita gunakan pada uji laboratorium kali ini, mengingat harga ujinya yang sangat mahal. Selanjutnya, kita masuk untuk data review yang saya gunakan menggunakan AI, yaitu AI yang saya gunakan adalah Gemini, dan prompt yang saya berikan ada 3 prompt untuk
Promnya yang pertama itu, ini saya bacakan. Untuk promnya yang pertama, saya adalah mahasiswa D4 Teknik Sipil yang sedang menyusun proposal tugas akhir. Tolong bertindak sebagai reviewer metodologi penelitian terapan teknik sipil. Tinjau ringkasan proposal saya berikut dari aspek kesesuaian antara latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, dan instrumen, dan teknik analisis. Jangan menulis ulang proposal saya. Berikan kritik dalam bentuk poin, bagian yang sudah kuat, bagian yang lemah, dan saran perbaikan yang realistis untuk mahasiswa D4. Jawaban yang saya dapatkan dari prompt tersebut yaitu, yang pertama untuk bagian strength atau kekuatan, ada 4 poin. Di sini kekuatan dari proposal saya yaitu yang pertama, benang merah latar belakang ketujuan sangat jelas. Penulis berhasil membangun argumentasi yang solid. Yang kedua, relevansi metode dengan profil D4. Pemilihan metode small scale physical model test di laboratorium sangat tepat. Mengingat penulis juga mahasiswa D4 yang mana butuh data langsung dari hasil uji lab untuk memastikan data tersebut valid dan reliable. Dan yang ketiga, kepatuhan pada standar praktis, di mana rencana untuk menautkan hasil perhitungan dengan standar keamanan minimum SF safety factor yaitu 3 pada SNI 8460/2017. Dan yang terakhir atau yang poin keempat pada strength, data dan analisis terukur. Penggunaan load cell dan LVDT untuk menghasilkan kurva PS adalah cara yang paling tepat, di mana data-data ini penulis dapatkan dari hasil uji laboratorium dari para peneliti terdahulu. Yang kedua ada weaknesses atau kelemahan. Yang pertama ada ketidaksesuaian instrumen dengan rumusan masalah kedua. Pada rumusan masalah dan tujuan kedua, penulis menargetkan untuk menganalisis efektivitas grid bambu dalam mereduksi beda penurunan atau differential settlement. Jadi di sini penulis menargetkan untuk menganalisis efektivitas grid bambu untuk mereduksi beda penurunan. Akan tetapi untuk detail dan kejelasan secara eksplisit belum penulis sertakan pada proposal kali ini. Dan yang kedua juga ada variabel geometri perkuatan belum didefinisikan secara tegas. Meskipun penulis telah menyebutkan dan akan memvariasikan jarak antar grid dan jumlah lapisan, tetapi penulis tidak menjelaskan secara konkret mengenai batasan rasio dimensi terhadap lebar pondasi. Untuk kedepannya, penulis juga akan memperjelas karena memang di sini penulis belum melakukan uji laboratorium secara langsung. Dan yang ketiga, kontrol homogenitas tanah lunak. Prosedur menyebutkan pemadatan layer by layer untuk mencapai kadar air dan kepadatan yang homogen. Akan tetapi pada realitanya, untuk mencapai homogenitas tanah tidak bisa segampang itu, karena dengan menambahkan grid bambu di atas permukaan tanah lunak, itu memang dikatakan efektif untuk menekan penurunan tanah, akan tetapi untuk mencapai homogenitas tanah itu belum bisa dipastikan secara optimal. Untuk evaluasi atau improvement di sini, yang pertama, revisi rumusan masalah kedua. Yang kedua, buat matriks variabel pengujian batasan masalah. Dan yang ketiga, standarisasi prosedur pencampuran tanah. Dan yang keempat, perhatikan efek skala, scale effect. Dan selanjutnya, prompt yang kedua, berdasarkan ringkasan proposal saya, apakah desain penelitian yang saya pilih sudah tepat? Jelaskan apakah proposal ini lebih sesuai menggunakan survei, eksperimen, kualitatif studi kasus, mixed methods, penelitian laboratorium, penelitian lapangan, prototype, atau evaluasi teknis. Lalu berikan alasan metodologis, kemungkinan kelemahan desain, dan alternatif desain yang mungkin lebih tepat. Jangan mengambil keputusan akhir, bantu saya mempertimbangkan pilihan. Jadi dari prompt ini kita mempertegas fungsi AI itu untuk membantu kita untuk menyelesaikan tugas akhir, yang mana penulis tetap menulis secara orisinil, bukan dengan AI yang mengerjakan, akan tetapi kita memfungsikan AI sebagai reviewer dari proposal kita. Nah, jawaban dari AI itu, yang pertama ada evaluasi desain utama, eksperimen laboratorium. Desain penelitian eksperimen laboratorium ini melalui model fisik skala kecil yang dirancang adalah salah satu pendekatan yang paling logis dan valid untuk membuktikan teori mekanika tanah. Yang kedua ada alternatif desain penelitian. Sebagai program studi D4 yang berorientasi pada penerapan teknologi terapan,
penulis diharapkan mampu memiliki beberapa jalur metodologis lain yang dapat dipertimbangkan. Nah, saran dari A ini ada yang pertama, uji lapangan, full scale field test atau uji lapangan skala penuh, dan yang kedua, metode pencampuran kuantitatif, laboratorium, dan simulasi numerik. Yang dimaksud metode pencampuran di sini adalah metode pencampuran kuantitatif. Jadi bukan mix method kuantitatif dan kuali, akan tetapi campuran kuantitatif, di mana menggunakan hasil data laboratorium dan juga skala simulasi numerik. Untuk yang selanjutnya ada juga panduan menuju keputusan. Keputusan akhir harus menyeimbangkan antara ambisi akademis, batas waktu kelulusan, dan fasilitas yang disediakan oleh prodi. Pastikan desain manapun yang dipilih tetap mengacu pada parameter keamanan SF, Safety Factor di standar nasional Indonesia, selalu kedepankan originalitas dalam merakit alat uji dan merencanakan konsultasi berkala dengan dosen pembimbing di kampus. Dan yang ketiga, selanjutnya adalah problem yang terakhir yang saya gunakan, yaitu tolong tinjau rencana instrumen dan analisis data proposal saya. Apakah instrumen, sumber data, prosedur pengumpulan data, validitas atau reliabilitas, atau trustworthiness, serta teknik analisis sudah sesuai dengan rumusan masalah. Berikan saran perbaikan yang spesifik, jangan membuat data baru, dan jangan mengarang hasil penelitian. Dengan demikian, kita juga membatasi AI untuk menjawab dengan prompt yang telah diberikan tersebut. Untuk jawaban dari prompt tersebut, yang pertama, instrumen dan sumber data, kesesuaian, penggunaan load cell untuk mengukur beban P, untuk mengukur penurunan S, sudah sangat tepat untuk menjawab seluruh rumusan masalah terkait daya dukung dan reduksi penurunan. Untuk celah atau kelemahannya, instrumen untuk mengontrol variabel pengganggu homogenitas tanah belum secara eksplisit dimasukkan ke dalam daftar alat utama. Sehingga saran yang diberikan, tambahkan instrumen kontrol kualitas tanah di dalam test box seperti hand fan shear test portable atau alat uji kadar air. Yang kedua ada prosedur pengumpulan data, kesesuaiannya memberikan data statis secara bertahap pada model pondasi sampai mencapai keruntuhan sudah sesuai dengan konsep uji daya dukung. Untuk celah atau kelemahannya, pada tanah lempung lunak, kecepatan pembebanan sangat mempengaruhi hasil akibat efek konsolidasi. Sarannya, tentukan standar pembebanan yang tegas, misalnya adaptasi prosedur uji pembebanan plate bearing test berdasarkan ASTM D1196 untuk subgrade atau ASTM D1194. Yang ketiga ada validitas dan reliabilitas pengujian. Kesesuaian, penulis menggunakan alat berbasis elektronik, load cell, dan LVDT yang secara teoritis lebih presisi dibanding pembacaan manual seperti proving ring konvensional. Celahnya, dalam uji model fisik di bab uji, musuh utama validitas adalah boundary effect atau efek batas dinding bag dan potensi cacat alat ukur. Saran, tambahkan klausa bahwa seluruh sensor akan dikalibrasi sebelum melakukan pengujian pertama. Dan yang keempat, kesesuaian. Review dari teknik analisis data, kesesuaian menggunakan kurva beban PS untuk mencari ultimate load QU dan menghitung bearing capacity ratio BCR sudah sangat tepat, to the point, dan menjawab rumusan masalah. Kelemahannya, mengidentifikasi titik puncak runtuh pada kurva PS tanah lempung lunak seringkali sangat sulit. Saran, perjelas metode interpretasi kurva PS di bab analisis. Di sini sudah saya tabelkan untuk saran-saran dari AI yang diterima, ditolak, atau diterima sebagian. Yang pertama, sarannya itu tadi, tambahkan instrumen kontrol kualitas tanah di dalam test box seperti hand fan shear tester portable atau alat uji kadar air. Di sini saya terima karena memang penulis menyadari belum menuliskan instrumen secara detail dan eksplisit. Untuk perubahannya nanti akan ada penambahan instrumen kontrol di dalam proposal. Dan yang kedua ada tentukan saran yang kedua dari AI, tentukan standar pembebanan yang merujuk pada regulasi teknis. Keputusan mahasiswa atau keputusan penulis di sini penulis terima karena memang belum ada standar pembebanan yang jelas. Lalu perubahannya penulis putuskan untuk menggunakan ASTM D1194. Dan yang ketiga, tambahkan klausa bahwa seluruh sensor akan dikalibrasi sebelum pengujian pertama dimulai untuk menjamin validitas. Diterima sebagian karena memang di sini penulis menyadari untuk melakukan kalibrasi itu tidak murah dan penulis juga akan melihat kondisi di lapangan, kondisi alat-alat di laboratorium apakah memungkinkan untuk melakukan kalibrasi semua alat sehingga klausa ini bisa ditambahkan.
Untuk yang keempat, perjelas pada interpretasi kurva PS di bab analisis. Di sini saya menolak saran AI tersebut dengan alasan kurva PS sudah saya cantumkan, atau mungkin di sini karena AI tidak bisa membaca gambar dengan jelas sehingga AI menyarankan untuk membuat kurva PS dengan lebih jelas. Karena di sini penulis sudah membuatkan kurva PS untuk mengetahui puncak dari kurva tersebut. Saran ini penulis tolak. Untuk refleksi penggunaan AI, bagi penulis pribadi, AI ini adalah pedang bermata dua, di mana jika tidak digunakan dengan bijak, AI ini akan sangat berbahaya dan membahayakan, baik bagi pengguna dan juga pihak-pihak terdampak yang lebih luas. Pada proposal mata kuliah metodologi penilaian ini, penulis belajar banyak bahwa di era sekarang ini AI bisa digunakan dalam membantu mengerjakan tugas akhir mahasiswa. Bukan sebagai pembuat tulisannya, melainkan bisa kita jadikan sebagai pembantu, yaitu reviewer, yang akan menilai apakah proposal kita sudah layak dan tepat sesuai kriteria etik proposal tugas akhir pada umumnya. Lalu untuk melihat gap-gap atau celah-celah yang penulis bisa perbaiki supaya proposal ini lebih baik lagi ke depannya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada terdapat banyak salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.